Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai proposal kami, yaitu inovasi pemanfaatan limbah puntung rokok menjadi produk karya berdaya guna. Nama kelompok kami yaitu ada yang pertama Muhammad Wildan Haikal Syahara dengan NIM 200611635784. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Probolinggo Ragil Kuning dengan NIM 200611635604. Yang terakhir ada Rizal Dwi Prasetyo dengan NIM 200611635760. Yang pertama yaitu latar belakang. Untuk sampah menjadi salah satu sumber masalah yang sering dijumpai di lingkungan tempat hidup manusia. Salah satu sampah penyebab terjadinya limbah adalah puntung rokok. Kandungan senyawa kimia yang ada pada rokok menjadi faktor pencemaran pada lingkungan karena berpotensi mengontaminasi kebersihan lingkungan, dan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil tembakau terbesar di Asia Tenggara. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang disusun sebagai berikut. Yang pertama, apakah limbah puntung rokok dapat dimanfaatkan menjadi bahan dalam membuat kerajinan yang bernilai ekonomi? Yang kedua, bagaimana mekanisme dan proses dari limbah puntung rokok hingga menjadi kerajinan bernilai jual atau ekonomis? Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui seberapa besar potensi material berbahan dasar limbah puntung rokok filter untuk diaplikasikan pada ruang lingkup yang dapat digunakan pada produk fungsional. Yang kedua, mengetahui metode daur ulang dengan konsep daur ulang yaitu recycle, yang lebih spesifiknya downcycle, dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mengetahui berbagai macam produk fungsional dari pemanfaatan daur ulang limbah puntung rokok. Urgensi pelaksanaan. Belum adanya penanganan limbah puntung rokok serta melimpahnya limbah puntung rokok di lingkungan masyarakat dengan berbagai kandungan senyawa kimia yang berbahaya dan dapat mencemari lingkungan sekitar. Tinjauan pustaka. Poin A, puntung rokok filter adalah salah satu sampah yang sering ditemukan dibuang sembarangan di area urban dengan estimasi hingga 4,5 miliar terbuang setiap tahun dan menunjukkan 22-46% limbah puntung rokok filter terlihat di tempat umum. Rokok secara umum menggabungkan filter selulosa asetat yang didesain untuk menahan komponen zat kimia secara menyeluruh maupun sebagian atau tertentu, termasuk tar dan zat beracun. Mendaur ulang puntung rokok filter mungkin berkontribusi dalam melindungi sumber alam dan menjadi cara yang ramah lingkungan dan memusnahkan puntung rokok filter dan menjadi berbagai macam produk yang berdaya guna. Produk outputnya, tembakau sangat bermanfaat untuk membuat pestisida nabati. Hal tersebut tentu saja menjadi peluang bagi masyarakat petani. Limbah rokok yang awalnya tidak bermanfaat bisa dijadikan pestisida nabati untuk tanaman dan tanaman yang dibudidayakan. Kandungan bahan aktif tanaman tembakau adalah nikotin. Pestisida nabati daun tembakau efektif untuk mengendalikan hama ulat dan bekerja sebagai fumigan yang akan menguap dan menembus secara langsung ke integumen serangga. Metode pelaksanaan. Poin A, target luaran. Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan eksperimen untuk menemukan berbagai produk yang dapat bermanfaat dan menguntungkan dari segi ekonomi dalam pemanfaatan limbah puntung rokok. Poin B, waktu dan tempat pelaksanaannya. Pelaksanaan dan perancangan dilaksanakan pada 2 laboratorium di Universitas Negeri Malang.
Di ruangan laboratorium fisiologi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, serta waktu pengerjaan berjalan dalam waktu 4 pekan. Poin C. Rencana kegiatan. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Yang kedua, perendaman dan pengeringan kapas filter limbah puntung rokok. Yang ketiga, perancangan dan pembuatan produk memanfaatkan kapas filter dan air rendaman. Yang keempat yaitu pembuatan laporan. Metode yang digunakan adalah eksperimental, yaitu metode yang memanfaatkan laboratorium sebagai tempat uji coba. Poin D. Perencanaan, Research and Development. Melakukan riset dan perhitungan mengenai alat dan bahan. Yang kedua yaitu penyediaan alat dan bahan. Pengumpulan bahan utama yaitu limbah puntung rokok yang dikumpulkan secara kolektif dari tempat-tempat yang banyak digunakan sarana merokok. Contoh itu seperti warung, kantin, dan lain-lain. Proses desain. Aktivitas eksperimen ini jelas akan bermanfaat dan semoga berkesinambungan pada kebersihan lingkungan serta keuntungan secara teknis bagi penggunaannya. Poin E. Rencana pengembangan produk. Pada lingkungan sekitar saat ini, orang merokok sudah sangat banyak, sehingga kami mencoba memanfaatkan limbah puntung rokok menjadi barang bernilai jual, serta mengasah kreativitas dan bahkan sampai bernilai jual menambah penghasilan. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan kajian yang sudah dilaksanakan, maka disimpulkan rencana penyusunan produk sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan produk pestisida memanfaatkan kandungan kimia rokok. Yang kedua, yaitu pemanfaatan kapas filter limbah rokok untuk produk kerajinan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.